Piala Dunia di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5% melompat menjadi 4,3% pada saat penyelenggaraan. Dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220 billion US dollar. Itu kalau dirupiahkan 3.600 triliun di atas APBN kita setahun. Saya ingat konser Coldplay, Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari, Singapura dapat 4 hari, penuh tambah lagi jadi 5 hari, penuh tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana itu bagus yang di sini. Ini yang harus kita tepuk tangani. Tapi hanya dapat sehari. Inilah yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, Piala Dunia tahun 22 di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5% melompat menjadi 4,3% pada saat penyelenggaraan. Dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu 220 billion US dollar. Itu kalau dirupiahkan 3.600 triliun di atas APBN kita setahun. Kenapa dia berani mengeluarkan itu, uang sebanyak itu? Ya karena pasti returnnya lebih besar dari ini, keuntungannya pasti lebih besar dari ini. Dan saat pembukaan, jumlah yang nonton 60.000 yang datang ke sana, tapi yang nonton lewat TV lebih dari 3 juta. Itu sudah keuntungan promosi sebuah negara. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Kita punya event-event yang besar, meeting misalnya, yang baru saja World Water Forum itu dikunjungi oleh peserta itu lebih dari 50.000. Kemudian waktu sebelumnya juga World Bank and IMF annual meeting itu yang datang ke Indonesia kurang lebih 30.000 peserta. G20 yang datang 21.000. Dan setiap peserta itu spendingnya, belanjanya kurang lebih 30 juta per orang. Tinggal kalikan saja. Total menjadi berapa ratus miliar atau berapa triliun. Inilah event meeting.
Sehingga sekarang ini banyak orang rebutan mengadakan event-event dunia. Juga event-event nasional kita, lokal kita. Satu nonton, sering sekali nonton. Slang pernah, bukan pernah, nggak tahu berapa kali. Dewa pernah. Ariel Noah pernah, Gigi pernah, yang saya bisa bayangkan, ngurus izinnya ruwet saja masih mau menyelenggarakan kok, penyelenggara event. Apalagi kalau sekarang dipercepat itu. Saya berikan contoh aja MotoGP di Mandalika, saya cek ke panitia. Ini efeknya luar biasa. Dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan. Namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja. Perizinan itu hanya diganti nama aja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari IMI NTB, surat rekomendasi dari IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau enggak izin-izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB. Surat pemberitahuan ke INSW, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini, izin yang sudah saya sebut lagi mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum eventnya terjadi. Ini fakta. Karena saya tanya langsung, sebenarnya problemnya apa sih? Ini sama dengan konser musik, dengan event-event olahraga lainnya, sudah nggak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia.